Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur kita pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Tuhan kiranya menolong kita terus dan memberkati kita. Sebelum kita lebih jauh beraktivitas sepanjang hari ini, saya rindu memberikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita, meneguhkan kita, membawa kita kepada iman, pengharapan kasih kita yang lebih lagi kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saya berikan tema renungan kita pada pagi hari ini, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Firman Tuhan katakan, bagi orang-orang tentang pemberitaan salib adalah suatu kebodohan bagi mereka yang mau binasa, bagi mereka yang tidak percaya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Berita tentang salib Kristus adalah berita tentang kasih Yesus, tentang kuasa keselamatan, kuasa kelepasan, kuasa penebusan dosa, dan kuasa pemulihan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka firman Allah katakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi orang-orang yang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan. Tapi untuk kita yang dipanggil oleh Tuhan, bahwa berita tentang salib Kristus, berita tentang Yesus Tuhan adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi orang Yahudi, bahwa Kristus Yesus adalah suatu batu sandungan. Bagi orang-orang Yunani adalah suatu kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya bahwa Kristus Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, waktu kita percaya akan kuasa salib, kuasa penebusan itu dalam Kristus Yesus, maka bagaimana Tuhan mampu mengubah
memulihkan umat-umatnya yang mungkin hidup kita ini tidak terpandang. Kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berpengaruh, orang-orang yang tidak ada diperhitungkan. Tetapi kuasa Yesus Tuhan adalah kekuatan Allah, hikmat Allah bagi kita. Artinya dalam Kristus Yesus Tuhan mampu memulihkan, mengubah keadaan kita. Kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, mungkin orang-orang yang tidak berpengaruh, yang tidak punya kekuatan, orang-orang yang hina. Tapi firman Allah katakan, di dalam Kristus Yesus ada kekuatan dan hikmat Allah yang akan mengubah dan memulihkan keadaan kita. Itu sebabnya firman Allah katakan di sini, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Yang bodoh bagi Allah dipilih Allah. Yang lemah bagi dunia dipilih Allah. Ini suatu kebenaran yang luar biasa yang kita terima dalam Kristus Yesus. Tuhan mampu. Kita yang bodoh, kita yang lemah dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang kuat. Itu yang disampaikan oleh firman Allah. Jadi apa yang diukurkan manusia, kita mungkin tidak berarti, lemah, tidak berdaya, bodoh dalam pandangan dunia. Tetapi Tuhan di dalam Kristus Yesus memilih kita untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat dan orang-orang yang kuat. Dan firman Allah katakan demikian. Tidak banyak orang yang terpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Mungkin kita berkata kita tidak terpandang di hadapan dunia. Kita orang-orang yang hina. Kita orang-orang yang tidak berarti di pandangan dunia. Tapi firman Allah katakan dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi apa yang diukurkan manusia, memang benar mungkin kita tidak berdaya, kita lemah, kita tidak berhikmat, kita orang bodoh, hina, tidak berarti. Tapi Tuhan memilih kita untuk mempermalukan orang-orang yang kuat, orang-orang yang berhikmat, bahkan orang-orang yang berarti di pandangan dunia. Karena Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah bagi kita yang percaya. Itu sebabnya kalau mungkin kita melihat diri kita, keberadaan kita yang tidak berdaya, kita mungkin berkata kita orang bodoh, kita orang hina, kita orang lemah. Kita tidak berarti di pandangan dunia. Kita tidak terpandang. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah yang mampu mengubah, memulihkan hidup kita di dalam kuasa salib Kristus. Karena untuk itulah Dia datang bagi kita, untuk memulihkan keadaan kita. Kita yang hina, kita yang papa, kita yang tidak berdaya, kita yang bodoh. Tapi Yesus Tuhan kita, Kristus adalah kekuatan Allah yang menjadi bagian kita untuk mengubah keberadaan kita. Itulah katakan firman Allah di sana, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Oleh Kristus Yesus Tuhan yang menjadi hikmat bagi kita, membenarkan, menguduskan, menebus kita,
sehingga kita boleh mengalami lawatan dan pemulihan, mengubah keadaan kita menjadi hidup yang menjadi kuat, hidup yang menjadi mampu di dalam Tuhan, hidup yang bertambah-tambah hikmat. Kita hidup menjadi orang-orang yang berarti untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya mari percayalah kepada Kristus Yesus Tuhan. Jangan kita mengeluh dalam hidup ini karena melihat keberadaan kita, tapi pandang kepada Kristus Yesus yang adalah kekuatan dan hikmat Allah, yang mampu mengubah, memulihkan, mengangkat kita, memberkati kita, memberikan kekuatan yang baru, hikmat, kecakapan. Hidup kita menjadi orang-orang yang berarti supaya Tuhan dipermuliakan di atasnya. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, bersyukur kami pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan, bahwa berita tentang salib adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa, tapi kepada kami orang yang percaya yang diselamatkan, bahwa salib adalah kekuatan Allah, bahwa Kristus Yesus adalah kekuatan dan hikmat Allah bagi kami yang percaya. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, keadaan kami yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak memiliki kemampuan, tapi tak kala kami hidup dengan iman, percaya dan kasih yang sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus Tuhan yang sudah menebus kami, yang menyelamatkan, membenarkan kami, maka di dalam nama Yesus Tuhan mengubah, memulihkan hidup kami, sehingga hidup kami hidup yang berguna, hidup yang berarti, hidup yang kuat, yang bertambah-tambah hikmat untuk menjadi berkat, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa tumpahlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat dan kemurahan bagi semua anak-anak Tuhan, jemaat keluarga yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat anugerah, berkat kemurahan, berkat sukacita, damai sejahtera, perlindungan, keselamatan, berkat kekuatan baru, urapan yang baru, kesehatan yang sempurna, hikmat Allah bertambah-tambah. Berkat-berkat Allah yang ajaib dicurahkan dalam hidup kami, dan apapun yang dikerjakan sepanjang minggu ini, Tuhan menjadikannya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagimu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Kami mengucap syukur di dalam nama selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.